9 November 2022, seorang nelayan menemukan potongan kepala wanita di pinggiran pantai kota Huacho di Peru. Ketika polisi datang, mereka juga menemukan potongan lengan, tangan, dan juga jari dari wanita tersebut. Tapi anehnya, ketika mereka menemukan tubuh dari wanita itu, tubuh tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa organ dalam. Seakan-akan ada seseorang yang dengan sengaja mengambil organ dalam dari wanita tersebut, memotong-motong tubuhnya, dan kemudian dia buang ke laut begitu saja. Hello fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang kasusnya Blanca Arellano, seorang wanita asal Meksiko yang nyawanya berakhir dengan cara tragis di tangan pacarnya sendiri. Gak cuma itu aja, pacarnya ini tadi juga mengambil organ dalam Blanca buat dibedah dan dijadiin konten TikTok. Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you are ready. Blanca Arellano lahir pada 6 Februari 1971 di Meksiko. Dia itu kerja di bidang pariwisata, tapi karena waktu itu sempat ada pandemi dan pariwisata nggak bisa jalan, akhirnya dia pun mutusin buat resign dan jadi supir taksi. Blanca ini tuh orangnya aktif, dia suka nge-gym, dia suka bersepeda, tapi selain nge-gym dan bersepeda, dia itu juga suka nge-game. Bahkan dia itu juga merupakan salah satu member grup gaming yang ada di Facebook. Dan di sana dia itu termasuk member yang aktif, dia sering nge-like, sering ngomen, terus nontonin streaming orang yang ada di sana. Jadi dia itu nggak cuma sekedar member pasif yang cuma ngeliatin postingan-postingan doang gitu loh. Nah, karena aktif di grup ini tadi, Blanca akhirnya akrab sama salah satu cowok yang ada di sana. Cowok ini bernama Juan Villafuerte. Juan ini tuh umur 37 tahun dan merupakan mahasiswa jurusan kedokteran. Dia udah pernah nikah, tapi akhirnya cerai, dan dari pernikahan itu dia itu punya 2 orang anak. Karena mereka sering ngobrol, Juan sama Blanca ini tuh jadi semakin akrab. Bahkan Juan yang merupakan admin dari grup itu tadi akhirnya mutusin buat jadiin Blanca admin juga. Terus waktu mereka berdua ini ulang tahun, mereka tuh saling ngucapin satu sama lain gitu. Bahkan ketika gilirannya Blanca yang ulang tahun, Juan ini tuh sampai ngasih ucapan selamat ulang tahun sambil nyanyi pakai gitar gitulah. Beberapa bulan setelah mereka ngerasa akrab, mereka putusin buat pacaran. Meskipun ada jarak usia yang terpantau jauh antara Juan sama Blanca 51 tahun dan Juan 37 tahun, kayaknya mereka berdua nih sama-sama nggak ngerasa keberatan dan ya akhirnya mereka pacaran jarak jauh, LDR lah ya. Nah 1 tahun setelah mereka pacaran, mereka ngerasa kayak kita udah pacaran setahun nih, ketemuan yuk gitu. Di bulan Januari 2022, Juan itu tuh berencana mau ke Meksiko. Bilangnya sih gitu, dia mau ke Meksiko di bulan Januari buat nyamperin Blanca. Tapi entah karena alasan apa, akhirnya rencana itu gagal. Dan Blanca yang waktu itu udah seneng karena mau ketemu pacarnya, akhirnya ngerasa kecewa karena gak jadi ketemuan. Jadi karena gak mau nunggu lama dan Blanca pengen cepat ketemu, akhirnya Blanca mutusin buat ke Peru buat nyamperin Juan. Bahkan saking pengennya ketemu sama Juan, Blanca ini tuh gak pikir panjang, dia rela jual mobilnya, sepedanya, dan juga barang-barang lainnya yang dia punya kayak selimut, terus spray. Pokoknya barang-barang yang bisa dia jual semua demi bisa nemuin si Juan. Karena waktu itu Blanca itu gak cuma sekedar berniat mau nemuin Juan dan ketemuan beberapa hari doang. Dia itu beneran niat mau pindah ke Peru dan menetap di sana sama Juan. Which is kind of crazy karena ini tuh baru pertama kali Juan sama Blanca ketemu. Tapi mungkin Blanca udah bener-bener cinta banget dan percaya sama Juan. Jadi tanpa pikir panjang dia rela ninggalin kehidupannya di Meksiko buat pindah ke Peru sama Juan. Sebenarnya keluarganya Blanca itu khawatir banget sama dia.
Karena selama ini kan Juan sama Blanca ini cuma pacaran LDR doang. Beda negara. Dan di saat baru pertama kali ketemu kok Blanca ini langsung mutusin buat mau pindah ke sana. Tapi Blanca ini kan udah dewasa, udah 51 tahun. Jadi ya keluarganya dia ini akhirnya mutusin buat ngasih izin ke Blanca dan berharap yang terbaik buat dia. Jadi ya akhirnya pada 28 Juli 2022, Blanca berangkat ke Peru. Dan sesampainya di sana dia tuh langsung ngasih kabar ke keluarganya. Ini aku udah sampai nih di Peru, udah ketemu sama Juan juga. Semuanya baik-baik aja kok, kalian gak usah khawatir gitu. Dengar kabar dari Blanca ya keluarganya ngerasa sedikit tenang lah ya. Gak terlalu was-was lagi karena dia udah berhasil mendarat di sana dengan selamat. Dia juga udah ketemu sama Juan gitu. Dan ya sepanjang dia di sana itu setiap hari dia tuh selalu ngasih kabar ke keluarganya. Apalagi sama keponakan dia yang bernama Carla. Dia tuh selalu ngirimin foto, video dia main-main di pantai karena Blanca ini kan suka banget ke pantai ya. Intinya Blanca selalu ngasih update lah ke keluarganya. Dan di sana dia selalu bilang bahwa dia itu happy banget di Peru sama Juan. Dia have fun. Bahkan salah satu teman dekatnya Blanca itu bilang bahwa Blanca gak pernah kelihatan se-happy itu sebelumnya. Selama 4 bulan Blanca ini ada di Peru, mulai dari bulan Juli sampai Oktober, semuanya itu berjalan dengan sangat lancar. Tapi semuanya itu berubah di bulan November. Karena pada tanggal 7 November itu adalah terakhir kalinya Blanca hubungin keluarganya. Tanggal 7 November 2022, Blanca itu ngasih kabar ke Carla kalau ya seperti biasa dia itu di sana have fun, ngabisin waktu sama Juan. Tapi keesokan harinya di tanggal 8 November, tiba-tiba Blanca itu hilang gitu aja, tanpa kabar. Dan gak peduli seberapa banyak mereka nelpon Blanca, nanyain kabarnya, ngechat, gak ada respon sama sekali. Dan hal ini bikin keluarganya Blanca itu khawatir banget. Karena ya selama ini kan Blanca itu selalu ngasih kabar setiap hari. Tapi tiba-tiba kok di tanggal 8 ini Blanca gak ada kabar gitu aja. Karena khawatir, Carla keponakannya Blanca akhirnya hubungin Juan buat nanyain kabar tantenya. Jadi dia kayak bilang ke Juan, sorry ganggu ya, aku mau minta tolong dong. Bilangin ke tanteku buat hubungin aku sama keluargaku karena kita khawatir. Soalnya dari kemarin tanteku tuh tiba-tiba gak ada kabar. Terus beberapa menit kemudian Juan tuh bales chatnya Carla. Dia bilang kalau Blanca itu tuh ngerasa bosen sama Juan. Terus Juan juga gak bisa ngasih Blanca apa yang dia mau. Dan akhirnya mereka berdua tuh sama-sama sepakat buat putus. Terus Juan ngeklaim setelah putus itu dia udah gak ada kontak lagi sama Blanca. Jadi dia juga gak tahu kabarnya Blanca itu gimana dan dia sekarang lagi ada di mana. Yang jelas terakhir kali mereka ngobrol, Blanca itu bilang kalau dia mau balik ke Meksiko. Dengerin penjelasan dari Juan, Carla itu agak skeptis karena ya gak make sense aja gitu. Terakhir kali dia kontak sama Blanca di tanggal 7, Blanca tuh bilang kalau semuanya baik-baik aja dan ya si Carla tuh melihat sendiri Blanca kelihatan happy, kayak gak ada masalah gitu. Tapi kok tiba-tiba Juan bilang kalau Blanca bosan sama dia, terus mereka putus, kan aneh. Lagian, kalau emang hal itu benar terjadi ya, terus Blanca mau balik ke Meksiko, jelasnya kan pasti kasih info ke keluarganya. Karena ya, lagi-lagi, Blanca itu tipe yang selalu ngasih kabar ke keluarganya. Jadi bukan tipe orang yang sering tiba-tiba hilang tanpa kabar gitu. Karena gak dapetin jawaban yang meyakinkan dari Juan dan Carla ini jadinya kayak malah curiga gitu. Jadi akhirnya Carla buat postingan di Twitter. Di sana dia minta tolong ke orang-orang yang ada di Peru buat bantu cariin tantenya yang hilang. Tapi akhirnya Juan ini tuh malah jadi kayak jengkel banget sama keluarganya Blanca. Bahkan dia itu sampai kirim voice note ke Carla dan bilang kayak kalian itu udah ganggu ketenangan hidup aku. Nah alasan kenapa Juan bilang kayak gini itu adalah karena Carla ambil screenshot percakapan antara dia dan Juan buat diposting ke Twitter. Jadi di sana dia bilang, tante aku yang hilang tuh terakhir lagi sama cowok ini. Dan cowok ini tuh kayaknya berbohong tentang keberadaan tante aku. Jadinya kan akhirnya netizen pada kegiring opininya lah. Dan mereka pada nyerang
Juan, dan hal ini bikin Juan akhirnya jengkel karena ngerasa terganggu. Selain itu, keluarganya Blanca juga minta pertolongan dari kedutaan Meksiko yang ada di Peru. Dan akhirnya polisi pun ikut turun tangan. Ketika dimintain keterangan sama polisi, Juan ini tuh cenderung kelihatan kayak dia berusaha menghindar gitu. Karena dari 73 pertanyaan yang dikasih ke dia, Juan tuh cuma jawab 33 pertanyaan doang. Bahkan Juan itu juga bilang ke polisi bahwa ketika Blanca itu menghilang, dia itu posisinya nggak lagi di Huacho, dia lagi ada di luar kota. Tapi nggak lama setelah itu ditemukan bukti berupa CCTV bahwa pada tanggal 7 November, Juan ini tuh lagi ada di sebuah toko di Huacho dan dia di sini beli cairan pemutih, cairan pembersih gitulah. Nah dari sini kan Juan jadinya malah kelihatan mencurigakan. Kenapa dia kok bohong dan bilang dia nggak di Huacho saat itu? Padahal jelas-jelas di CCTV kelihatan dia lagi beli cairan pembersih. Dibuat apa coba cairan pembersih? Dan kok ya pas belinya itu di tanggal 7 saat dimana Blanca itu terakhir ngasih kabar ke keluarganya. Nah dari sana keluarganya Blanca itu kan semakin curiga sama Juan. Jadi mereka itu semakin intens posting tentang Juan di sosial media. Dan karena ngerasa terpojok, Juan itu akhirnya sampai bikin postingan di Facebook. Dan di postingan itu dia bikin statement yang sangat membagongkan. Karena di sana dia itu ngeklaim bahwa dia itu bukan pacarnya Blanca. Dia tuh juga nggak tahu kenapa kok Blanca tiba-tiba ke Peru. Dan saat datang ke Peru, posisinya Blanca itu nggak bawa uang. Jadi dia tuh nggak ada tempat tinggal. Dan akhirnya dia pergi ke Huacho. Yang dimana setelah Juan ini ketemu dengan Blanca, di sana tuh dia dengan baik hati nawarin Blanca tempat tinggal. Jadi dia nawarin Blanca buat tinggal di apartemennya. Karena Juan ini kan sibuk kuliah. Dan karena sibuk kuliah, dia tuh cuman balik ke apartemennya 2 hari sekali. Jadi dalam 1 minggu Blanca itu bakalan stay di apartemennya Juan selama 5 hari. Dan waktu Juan balik ke apartemen di 2 hari yang lain ini tadi, Blanca bakalan cari penginapan yang lain. Bahkan di statementnya ini Juan itu ngeklaim bahwa dia ngasih uang ke Blanca buat bayar penginapan. Dia juga ngasih uang Blanca buat makan. Karena dalam narasi yang dibuat oleh Juan ini, dia itu benar-benar membuat seakan-akan Blanca itu datang ke Peru nekat tanpa bawa uang saku yang cukup. Sampai-sampai dia aja nggak punya uang cukup buat beli makan dan sewa penginapan. Parahnya lagi, di postingan itu Juan juga bilang bahwa sebenarnya Blanca itu berniat buat balik ke Meksiko. Tapi keluarganya Blanca itu nggak mau bantu uang sama sekali. Padahal mereka tahu bahwa Blanca itu nggak ada uang buat beli makanan, sewa penginapan, dan juga beli tiket balik ke Meksiko. Dan ya ini jelas banget bohong besar ya. Mana ada kayak gitu, orang keluarganya Blanca aja bingung nyariin dia di mana. Aku juga nggak paham kenapa kok Juan bikin kebohongan kayak gitu. Karena kebohongan kayak gini tadi kan jelasnya malah bikin keluarganya Blanca semakin kayak, oh bener nih cowok ini tukang ngarang cerita. Mana ada kayak gitu, orang kita aja loh kebingungan nyari Blanca, kok malah kita yang difitnah dibilang gak mau bantu Blanca. Terus nyebelinnya banget kok dalam narasinya itu tadi si Juan ini tuh berakting seakan-akan dia ini tuh adalah sosok penyelamat yang baik hati, nolongin Blanca selama dia ada di sana. Terus dalam narasinya ini kan jadi dibuat seakan-akan Blanca ini tuh kayak cewek aneh, stres. Ngapain tiba-tiba ke Peru? Padahal dia juga bukan pacarnya Juan. Mana dia datang ke Peru gak bawa duit segala. Ya kan? Jadi malah kayak pencemaran nama baik gak sih? Selama proses pencarian Blanca ini masih berlangsung, pada tanggal 9 November 2022, sebuah penemuan mengerikan terjadi di pinggiran pantai kota Huacho. Pada hari itu, ada seorang nelayan yang melihat burung pemakan bangkai sedang bergerombol dan memakan sesuatu di pinggiran pantai. Tapi waktu itu ya, nelayan ini mikirnya
oh mungkin mereka makan bangkai hewan apa gitu. Tapi ketika nelayan ini mendekat, ternyata yang digerombolin sama burung-burung ini tadi itu adalah kepala seorang wanita yang udah gak bisa dikenalin lagi. Pelayan ini langsung lari terpontang-panting ya, langsung shock, dan dia pun panggil polisi. Ketika polisi datang ke sana, gak lama setelah itu, mereka juga menemukan potongan lengan, tangan, dan juga jari yang masih mengenakan sebuah cincin. Keesokan harinya di tanggal 10, mereka akhirnya menemukan tubuh dari kepala wanita itu. Tapi tubuh wanita ini ditemukan dalam keadaan tanpa ada organ dalam. Dan dari sini polisi jelas melihat bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mengambil organ dalam wanita tersebut sebelum akhirnya membuang potongan tubuh wanita itu ke laut. Sebenarnya di sini polisi udah curiga sih kalau tubuh itu tuh sebenarnya adalah milik Blanca, karena mereka sadar bahwa ada seorang wanita Meksiko yang hilang di Peru. Tapi mereka kan di sini masih belum bisa mengkonfirmasi 100%. Karena tubuh yang udah lama kerendam di air, apalagi ini air laut, pastinya bakalan susah dikenali. Apalagi pelaku dari penghilangan nyawa ini udah sengaja banget ngerusak bagian wajah cewek ini supaya nggak mudah dikenali. Bahkan sidik jari di tangan tubuh itu tuh udah sengaja dihilangin. Jadi polisi bahkan nggak bisa ngambil sampel sidik jari. Tapi untungnya di jari tubuh itu tuh masih ada cincin silver yang dipakai selalu oleh Blanca. Jadi dari cincin ini tadi akhirnya polisi bisa mengkonfirmasi bahwa tubuh tersebut memang adalah Blanca Arellano. Selain itu, Blanca itu juga punya tai lalat di bagian punggung dia. Dan ya benar aja, di bagian punggung tubuh wanita ini tadi ditemukan tai lalat yang sama. Keesokan harinya di tanggal 11 November 2022, keluarga Blanca sampai di Peru. Dan di sana mereka bilang bahwa mereka bakalan tetap stay di Peru sampai pelakunya ditangkap. Ada banyak banget orang-orang di Peru yang melakukan aksi protes. Di sana mereka menuntut keadilan buat Blanca. Mereka mendesak pihak yang berwajib buat cepet-cepet nangkap pelakunya. Karena mereka tuh ngerasa bahwa apa yang menimpa Blanca itu benar-benar sadis. Tanggal 15 November 2022, polisi melakukan penggerebekan di apartemen Juan. Dan di sana mereka menemukan banyak sekali barang bukti. Mereka nemuin bekas jejak cairan merah, peralatan dan cairan pembersih ruangan. Bahkan kopernya Blanca dan juga bendera Meksiko yang dia bawa itu juga ditemuin di sana. Ditambah lagi, waktu polisi melakukan penggerebekan ini, salah satu tetangganya Juan itu ngasih kesaksian ke polisi bahwa pada tanggal 7 November 2022, Juan itu beli 8 kantong sampah warna hitam dari dia. Dan tetangganya ini tuh bilang bahwa gerak-geriknya Juan itu mencurigakan banget. Karena waktu dia keluar bawa kantong plastik ini, Juan tuh kelihatan kayak gak pengen dilihat orang gitu. Kayak dia lagi nyembunyiin sesuatu. Terus sebenarnya gak lama dari saat Blanca itu dinyatakan hilang, Juan itu posting video TikTok yang dimana di dalam video itu nunjukin kalau dia lagi ngelakuin bedah organ. Nah, organ yang dibedah ini tuh adalah pankreas dan juga otak. Yang di sini orang-orang jadi berspekulasi dan menduga-duga, mereka curiga kalau otak dan pankreas yang dibedah sama Juan itu tuh adalah milik Blanca. Karena waktu tubuh Blanca ditemuin, bagian otak dan pankreasnya tuh nggak ada. Tanggal 17 November 2022, Juan akhirnya berhasil ditangkap. Karena setelah dilakukan penggerebekan di apartemennya, Juan itu sembunyi. Dan akhirnya dia ditemuin di apartemen lain di tanggal 17 ini. Nah, waktu ditemuin ini Juan tuh dalam posisi lagi sembunyi di toilet. Dan anehnya waktu ditemuin, Juan tuh gak sendirian. Dia lagi sama seorang cewek. Dan ketika ditanya polisi cewek ini tuh siapa, cewek ini bilang kalau dia itu pacarnya Juan.
Nah, cewek ini tuh sama sekali nggak tahu kalau Juan itu ada sangkut pautnya sama berita Blanca yang lagi menghilang dan lagi heboh banget saat itu. Nah, waktu ditangkap di apartemen ini, Juan kan langsung ditanya-tanya sama polisi. Kelihatan banget Juan itu berusaha menutup-nutupi dan berusaha menghindari pertanyaan. Cuman jawab kayak, nggak tahu pak, gitu. Terus dia juga berbohong tentang hal-hal kecil kayak, nah di sana kan ada tas. Di dalam tas itu ada uang isinya, banyak banget. Waktu ditanya, ini uang siapa? Juan tuh langsung bilang kalau uang itu punya ceweknya yang ada di sana sama dia. Nah, waktu ceweknya nih denger jawaban dari Juan, dia ya langsung nyaut lah. Apaan? Itu kan bukan duit aku, itu kan tas kamu. Gitu. Jadi di sini polisi semakin kayak yang patut dicurigai. Gitu. Nah, setelah itu kan Juan di penjara sementara. Selama di penjara ini, Juan ini tuh masih sempet-sempetnya komplain tentang fasilitas yang dikasih ke dia. Dia komplain karena dia nggak biasa sharing kamar mandi sama orang lain. Terus ada terlalu banyak orang di dalam satu sel, dia nggak ngerasa nyaman. Sampai-sampai dia harus tidur di lantai. Pokoknya banyak banget lah yang dia komplainin. Ya, ngapain juga kamu komplain masalah fasilitas di penjara? Kalau kamu pengen nyaman ya di hotel, namanya aja juga penjara. Anyways, setelah itu kan diadain proses persidangan. Nah, selama proses persidangan ini, si Juan ini tuh tetap kekeh ngeyel kalau dia tuh nggak bersalah. Pokoknya dia bikin alibi banyak banget lah. Salah satunya dia itu bilang bahwa dia nggak tahu sama sekali mengenai bekas bercak cairan merah yang ditemuin polisi di apartemen dia. Karena bisa aja itu ditinggalin oleh orang yang tetap di apartemen itu sebelum dia. Banyak banget lah alasannya pokok. Tapi ya karena ada banyak banget barang bukti yang mengarah ke Juan, pada akhirnya Juan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 35 tahun di penjara. Selain itu, Juan juga diminta untuk bayar uang ganti rugi ke keluarganya Blanca. Dengar hasil putusan sidang yang kayak gitu, Juan ini bener-bener gak terima. Dia ini tetap kekeh ngeyel kalau dia tuh bukan pelakunya. Intinya dia play victim gitu lah. Dia bilang kalau hidupnya udah jadi hancur, orang-orang gak ada yang mau percaya sama dia. Dia ngerasa kalau dia tuh gak dikasih kesempatan buat buktiin bahwa dia itu gak bersalah. Bahkan ada detektif yang nemuin surat bundir yang ditinggalin sama Juan. Karena dia itu sebenarnya emang berniat buat mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan keluarganya Blanca, mereka itu terpaksa harus nunggu lama sampai tanggal 19 November ketika mereka mau bawa jasadnya Blanca kembali ke Meksiko. Karena ya tubuhnya Blanca ini harus melalui banyak proses penyidikan lah, DNA dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk motif dari penghilangan nyawa ini tuh masih jadi perdebatan. Ada sebagian orang yang berspekulasi bahwa Juan ini kan ketemu cewek baru yang katanya baru jadian 1 bulan itu loh. Nah, karena ketemu cewek baru ini, Juan jadi ngerasa terbebani dengan keberadaan Blanca di sana. Jadi akhirnya ya, dia memutuskan buat mengakhiri nyawa Blanca. Tapi kalau teori ini benar, aku jadi mikir kayak yang, why gitu. Kenapa kok sampai hilangin nyawa Blanca? Kan tinggal bilang, sorry ya, aku kayaknya udah gak bisa ngelanjutin hubungan sama kamu deh. Tinggal ngomong baik-baik gitu kan bisa. Kenapa harus melakukan hal se-ekstrim itu? Di sisi lain ada sebagian orang yang berspekulasi bahwa dari awal Juan itu tuh emang udah niat mau jebak Blanca dan berniat mau ambil organnya. Entah itu untuk dia jadiin media praktek bedah atau untuk dijual. Kan ada tuh praktek jual beli organ dalam. Nah, tapi ya balik lagi sampai sekarang pun, sampai detik ini, Juan tetap gak mau ngaku kalau dia pelakunya. Dan kita ya gak bisa tahu sebenarnya apa sih motif dia ngelakuin itu semua. Anyways, jadi itulah kasus tentang Blanca Arellano. Gimana pendapat kalian? Apa hukuman penjara selama 35 tahun itu setimpal? Kalau menurut aku sih 35 tahun itu gak sebanding lah ya. Seharusnya seumur hidup gitu kayak. Karena ya apa yang dilakuin Juan ke Blanca ini bener-bener keji banget. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kita pada kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time.
Bye-bye.